Shalom. Selamat Natal untuk adik-adik semua. Puji syukur ya kita panjatkan kepada Tuhan karena pada hari ini kita remaja Gereja Kristen Indonesia bersama-sama dengan beberapa gereja ya GKI juga ya kita merayakan Natal bersama di tempat ini. Ya, Natal ini mengingatkan kita bahwa Yesus datang ke dunia karena kasih-Nya kepada manusia, kasih yang nyata dan dekat dengan hidup kita. Di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi sebagai remaja, biarlah Natal ini mengajak kita, para remaja, untuk membuka hati kita bagi Kristus, supaya terangnya memimpin langkah kita setiap hari. Kiranya melalui perayaan Natal ini, iman kita dikuatkan dan kita semakin rindu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya mewakili majelis gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan semua yang terlibat sehingga acara ini boleh terselenggara. Juga berterima kasih untuk setiap kehadiran adik-adik, teman-teman semua. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat Natal. Wah, Desember kembali hadir. Tanpa disadari, semilir anginnya membawa aroma sukacita. Lampu-lampu mulai menyala, rumah-rumah berkilau, pohon Natal menjulang anggun, menyimpan doa dan harapan di tiap hiasannya. Ada keajaiban yang sulit dijelaskan, seakan dunia dipeluk oleh damai yang hangat. Desember juga menjadi panggilan untuk pulang. Teman, sahabat, dan keluarga berkumpul. Tawa menyatu dengan cerita lama yang kembali hidup. Nuansa Natal menyentuh hati seperti alunan lagu lembut yang mengajak semua orang bersukacita bersama. Kehangatan itu hadir tanpa perlu kemewahan. Cukup satu ruang sederhana dengan papa,
dan adik. Obrolan ringan, hidangan rumahan, dan senyum yang saling bertemu. Justru disitulah makna terindah bersemayam. Saat yang dinanti pun tiba. Gereja dipenuhi nyanyian dan pujian. Suara-suara naik memuliakan Tuhan. Di antara ibadah terlantun kisah tentang domba yang tersesat, tentang kisah yang tak lelah mencari. Sukacita mengalir, menyatukan setiap hati. Malam tahun baru pun datang dengan riuh. Langit dihiasi kembang api. Aroma bakaran memenuhi udara. Canda dan tawa keluarga menghangatkan suasana. Selamat tahun baru terucap serempak, menjadi doa bagi harapan yang baru dimulai. Namun, Januari tiba, seolah semua kembali ke rutinitas awal. Sekolah mulai memanggil, dan Januari selalu terasa dingin. Bukan karena hujan atau angin, tapi karena satu persatu teman berubah, sibuk, lelah, dan jauh pergi. Papa bergegas karena urusan pekerjaannya, dan Mama juga sibuk untuk mengurus pekerjaan rumah. Adik terpaku pada layar HP-nya karena sibuk bermain game. Kehangatan itu memudar perlahan. Mengapa kebersamaan terasa begitu singkat? Tuhan, aku kesal. Kenapa tiap habis Desember, semua orang tiba-tiba sibuk, lupa, atau pura-pura nggak kenal? Kenapa semua pergi secepat ini? Hidup tuh rasanya malah kayak diriset paksa. Yang katanya orang-orang peduli, malah satu persatu ngilang tanpa alasan. Anakku, kenapa kamu bersedih?
Soalnya Natal sudah selesai. Semua orang kembali sibuk. Rasanya sepi, hampa. Aku kangen suasana kemarin. Hangat, ramai, penuh sukacita. Sekarang aku merasa sendirian. Anakku, sukacita Natal bukan hanya untuk bulan Desember. Aku datang ke dunia bukan hanya untuk dirayakan sehari, tetapi untuk menyertaimu setiap hari. Tapi, kenapa hati ini tetap terasa kosong setelah itu? Karena kamu menaruh harapmu pada momen, bukan padaku. Kamu senang saat pohon Natal menyala, saat keluarga berkumpul, saat gereja ramai. Itu semua indah, tapi tidak bertahan. Yang bertahan adalah aku. Aku tetap dekat saat semua orang kembali sibuk. Aku tetap tinggal saat hari-harimu kembali biasa saja. Aku adalah Immanuel, Allah yang menyertai. Bukan hanya waktu liburan, bukan hanya saat suasana meriah, tetapi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Di sekolahmu, di rumahmu, di tugasmu, dalam lelahmu, aku ada. Jadi, aku gak sendirian Tuhan. Tidak, kamu tidak pernah sendirian. Jika kamu merasa sepi, panggillah aku. Jika kamu lelah, datanglah kepadaku. Jika kamu bingung, aku tuntun. Aku di sini dan tetap di sini. Natal itu bukan berakhir. Natal itu berjalan bersamamu. Ayo bangkit. Masih banyak hari di depan. Mari kita jalani bersama. Shalom semuanya. Selamat sore. Shalom, selamat sore. Selamat sore. Waduh, ini tak lihat-lihat masih banyak yang kosong ya tempatnya. Gimana kalau kita duduknya maju lagi? Yuk maju yuk. Tuh teman-teman yang di belakang sini yuk bisa maju biar kita bisa lebih terasa hangat, lebih enak, lebih dekat. Yuk maju yuk. Asik. Gini kan enak kalau maju. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Apa kabar nih? Yang dari jauh-jauh capek? Sukacita enggak hari ini? Waduh, enggak semangat ini. Selamat sore. Asik. Kita mau bangkit berdiri, kita mau satukan suara kita mau puji Tuhan. Gloria. Yuk kita bangkit berdiri.
dalam doa. Selamat sore Bapak, terima kasih atas segala berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Hingga sore hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini untuk merayakan Natal remaja bersama di tempat ini. Kiranya Engkau mencurahkan kasih-Mu di dalam ruangan ini, dalam kebaktian ini dari awal hingga akhir ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Sore semuanya. Selamat sore. Wah, gak kerasa banget ya. Kita udah ngerayain Natal lagi di sini nih. Padahal baru kemarin kita ngerayain Natal di sini. Iya nih, rasanya cepet banget ya. Iya nih bener banget. Tapi ada pepatah yang bilang gak kenal maka gak sayang nih. Kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Kiara. Nama aku Delia. Dan aku Carlota. Bersyukur sekali ya teman-teman, kita dapat berkumpul bersama-sama di sini untuk merayakan Natal bersama-sama, ketemu sama teman-teman baru. Bener banget. Kira-kira ini yang datang dari mana aja ya? Kita absen ya kalau aku sebutin daerahnya. Nanti aku bilang Christ 24/7, kalian jawabnya all the time. Oke? All the time. Kita coba dari Purwodadi dulu. Christ 24/7. Yang dari Cepu, Christ 24/7. Yang dari Juana, Christ 24/7. Sekarang dari Rembang nih, Christ 24/7. Yang dari Purwodadi tadi gak ada suaranya. Kita coba lagi. Purwodadi, Christ 24/7. Yang terakhir, gak boleh kalah semangatnya dari Cepu, Juana, Rembang, Purwodadi. Blora, Christ 24/7. Wah, luar biasa semangatnya. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Sebagai ungkapan sukacita dan syukur, segala hormat, segala pujian, dan setiap sembah kita, mari kita bersama-sama kita pujikan, hai mari berhimpun. Semua ke Bethlehem.
Pertolongan kita berasal dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah turun ke dunia untuk menjadi sama dengan manusia, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Teman-teman, Tuhan selalu mengasihi dan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Tuhan Yesus selalu hadir dalam setiap proses kehidupan kita. Bahkan di saat kita jatuh dalam dosa pun, Tuhan selalu setia dengan kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Namun, terkadang kita sering lupa akan Tuhan. Kita selalu mengikuti apa kata dunia ini yang membuat kita berada dalam pemikiran kita sendiri, membuat kita jatuh dalam dosa jauh dari Tuhan. Mari bersama kita mau mengakui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Aku kasih teman-teman waktu pribadi untuk menyerahkan diri, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah dosa dan kesalahan kami. Tolong ampuni kami ya Tuhan. Ubahlah kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Masih dengan sikap teduh, mari bersama kita memujikan mengikuti Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa
bangkit berdiri. Kita mau lebih dalam mengakui segala kesalahan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mau merendahkan diri kita. Kita mau mengingat kembali kebaikan Tuhan. Ia lahir di dunia, rela mati bagi kita, menebus segala dosa kita. Kita mau ujikan lagu ini lebih dalam lagi, lebih sungguh-sungguh ya Tuhan. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau memujikan lagu ini dengan lebih dalam lagi. Karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia. Anugerah Tuhan membawa kita kepada kemuliaan yang sejati, mengubah hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Roma 3 ayat 23 sampai 24 berkata demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Salam damai bagi kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita ambil saat teduh sejenak. Seringkali Natal identik dengan perayaan, hadiah-hadiah, berkumpul dengan teman, dengan saudara. Padahal sesungguhnya Natal yang sejati lebih dari itu. Natal yang sejati adalah ketika kasih Tuhan benar-benar lahir dan hidup di hati kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka ruang dalam hati kita untuk menerima firman-Nya. Natal di hatiku. Menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal takkan berarti tanpa
selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Pada pendeta kita indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Teman-teman dipersilakan duduk. Sambil piano saja boleh memainkan lagu ini dengan lembut. Mari kita menenangkan hati kita untuk disapa oleh kehangatan sabda Tuhan yang kembali membuat hidup kita menjadi hangat, bukan hanya pada saat Natal, tetapi bahkan di sepanjang hari, di sepanjang kehidupan kita. Mari kita berdoa sambil musik tetap mengalun dengan lembut. Di awal tahun 2026 ini, kami mengaku padamu ya Allah, bahwa banyak perjalanan hidup yang tak akan pernah kami bisa ketahui. Apakah di tahun ini kami banyak mengalami kebahagiaan atau sebaliknya? Apakah kami akan mengalami kehilangan atau sebaliknya? Tak pernah kami tahu bahkan sedetik pun hidup kami ke depan akan menjadi seperti apa. Tapi yang kami tahu adalah satu hal, bahwa Engkau lahir menjadi manusia, menjadi juru selamat kami, bahkan mau menjadi sahabat sejati kami yang mengerti dan memahami segala hal yang tak bisa kami pahami hari ini. Engkau mau berjalan di samping kami, Engkau tak menghakimi kami, Engkau tak menunjukkan dan bahkan mempermalukan kami. Engkau mau lahir untuk menerima kami apa adanya, baik sisi terang maupun sisi gelap kami.
Sungguh hanya itulah satu-satunya kekuatan dalam hidup kami untuk berani melangkah kembali di sepanjang tahun ini. Maka kami mau kembali disapa oleh kebenaran sabdan-Mu, dihangatkan kembali oleh terang cinta-Mu yang menjadi satu-satunya sumber kehidupan kami dan kompas kehidupan kami yang paling tepat dan benar. Agar masa muda kami menjadi sangat bermakna, agar masa muda kami menjadi waktu di mana Tuhan berjumpa dengan kami secara pribadi. Tolong kami Tuhan, mengenali kehadiran-Mu yang tidak pernah pergi meninggalkan kami. Demi Kristus Yesus, Juru Selamat dan sahabat kami yang sejati, kami memohon. Amin. Selamat sore teman-teman. Mari kita buka firman Tuhan hari ini yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 11. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 11. Kesha akan baca untuk teman-teman. Teman-teman bisa menyimak masing-masing di Alkitab atau Alkitab yang ada di gadget teman-teman sendiri ya. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 11. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Saya izin turun boleh ya teman-teman ya. Oke, halo perkenalkan, aku Kesha. Saya adalah salah satu pendeta yang melayani di GKI Coyudan Solo. Mungkin teman-teman dari Cepu, Prodadi sih pernah ketemu ya kita ya. Cepu, mana lagi tadi? Juwana, Rembang. Nah, kita belum pernah ketemu ya. Jadi kenalin aku Kesha. Aku adalah salah satu pendeta dari 3 pendeta yang melayani di GKI Coyudan Solo. Nah, teman-teman, hari ini aku mau cerita tentang 2 hal. Ini aku sengaja membawa contekan karena ini ada beberapa data yang aku harus lihat ya. Terkait tentang Natal, bahkan kehidupan setelah Natal di bulan Januari. Kalau liturgi kita sih masih liturgi Natal ya. Jadi kenapa nanti besok liturginya masih warna putih, karena kita masih ada di liturgi Natal meskipun kita ada di Januari. Tidak semua orang memang akan dapat selalu membawa kebahagiaan Natal di bulan Januari. Jadi teman-teman gak sendiri sebenarnya. Even aku pun gak selalu bisa. Bahkan pendeta pun tidak bisa selalu merasakan dan tetap berada dalam bubble Christmas yang hangat, yang gembira itu bahkan even sampai bulan Januari. Karena rasanya bulan Januari itu kita udah punya to-do list gitu ya. Harus ini, harus mencapai ini, hari ini harus mengerjakan ini, hari ini harus itu begitu ya. Sehingga untuk berada di bubble Christmas itu menjadi satu perjuangan sendiri. Nah, aku mau cerita 2 kisah nyata yang membuktikan bahwa bagi kita yang berjuang memaknai kehadiran Kristus yang 24/7 ya, udah kayak Circle K ya, Indomaret ya, 24/7 tentang kehadiran Kristus. Dan memang kita sangat amat butuh effort yang besar untuk memaknai kehadirannya di setiap hari 24/7 itu. Aku mau cerita satu ya. Ada jemaatku namanya, dia bukan jemaat yang, dia simpatisan. Dia jemaat GPI di Bekasi kalau nggak salah. Sudah berbelas tahun semenjak ia kuliah di UNS. Kayaknya ini ada streamingnya ya. Ayo sih ya, kalau nanti one day kamu dengar kisah ini. Kisahmu menjadi berkat untukku. Hari ini, sore ini waktu Indonesia, sebelum aku ke bawah,
dia telepon aku, Yosia ini telepon aku. Dan dia menangis. Aku tahu kenapa dia menangis. Singkat cerita adalah dia hari ini sedang pergi ke sebuah kota di mana pada beberapa bulan yang lalu di kota yang sama, di sudut yang sama, jadi di kota itu punya satu sudut, dia menerima telepon dari mamahnya bahwa papahnya beberapa bulan lalu ya berarti ya tahun 2025, bahwa mamahnya mengabarkan papahnya yang selama ini kurang lebih mungkin let's say 3-5 tahun stroke berat itu tiba-tiba bisa duduk. Teman-teman yang mungkin pernah merawat orang stroke atau pernah punya kenalan orang stroke, untuk bisa miring orang stroke aja itu sudah kemajuan sangat luar biasa. Untuk bisa gerak aja satu kemajuan yang luar biasa kan. Kalau teman-teman tahu orang stroke itu bagaimana penderitaannya. Jadi kalau bisa duduk itu sebuah kemajuan yang sangat pesat. Dia menerima kabar di sebuah sudut di sebuah kota pada waktu itu. Again, hidup kita gak pernah tahu. Ternyata 1 minggu setelah dia menerima kabar dari mamahnya, kabar yang membuat dia melambung tinggi gitu ya. Dia ceritakan di sosial medianya dan itu jelas bisa dibaca begitu ya. Bahwa akhirnya penderitaan keluargaku itu selesai gitu ya. Tetapi tepat seminggu sesudah kabar itu, ibunya yang ngabarin soal bapaknya bisa duduk meninggal. Tepat seminggu. Jadi ketika hatinya naik melambung karena gembira, ayahnya yang selama ini berbaring begitu saja bisa duduk dan tepat seminggu kemudian ibunya. Hidup itu terlalu banyak plot twistnya, benar gak? Film itu bagus kalau banyak plot twistnya. Tapi kalau hidup kita banyak plot twistnya, aduh Tuhan please, boleh enggak gitu ya? Enggak gitu-gitu banget gitu ya. Tapi gimana? 1 minggu ibunya meninggal. Ibunya yang segar, bugar, sehat. Melayani di gereja, ibu yang beriman, istri yang setia. Meninggal. Dan tanpa pernah ada yang tahu hidup membawanya seperti apa. Tepat 105 hari kemudian. Exactly aku akan menyebutkan hari itu. 105 hari ayahnya meninggal. Tahun 2025 bagi Yosia, dia sudah kuanggap seperti adikku, saudaraku, sahabatku, salah satu orang yang dekat denganku. Paham sekali betapa berat hidupnya. Dan hari ini dia melakukan perjalanan kembali sengaja ke kota itu, di sudut itu, hanya untuk menangis. Karena dia gak pernah menangis selama kedukaan bertubi-tubi itu teman-teman. Aku pengen nangis Kak. Aku pengen lepas. Aku pengen merasakan selama ini ku tahan sedemikian rupa. Dan sore ini tadi sebelum aku turun dia telepon. Kak, akhirnya aku bisa nangis. Nangis dia di telepon. Saya cuma diem aja. Iya Yos. Ya, dirasain. Akhirnya aku bisa nangis Kak. Bodoh amat orang mau lihat aku. Ini laki-laki gendut gembul gitu ya. Karena dia agak gembul gitu. Ini ngapain nangis di pojokan gitu ya. Lalu di akhir telepon itu dia mengatakan, Kak tolong berdoa sama aku ya. Yuk kita berdoa. Lalu setelah amin, thank you Kak, telepon ditutup. Di bulan Januari di tanggal 3. Ada orang yang tertatih-tatih kembali ke lukanya hanya untuk menangis. Itu yang pertama. Jadi bagi kita yang sedang struggling untuk memaknai kehadiran Allah 24/7 yang gak mudah, we are not alone, kita gak sendiri. Yang kedua,
Ada seorang, aku nggak tahu anyway, aku nggak tahu dia itu siapa. Dan aku nggak bisa memastikan apakah dia seorang influencer. Tadi pernah nyoba tanya ke salah satu teman panitia, kenal nggak ini? Terus nggak kenal gitu ya. Tiba-tiba postingan dia di tanggal 26 Desember 2025 itu masuk ke apa? Bukan ke feed. Instagram bukan FYP deh kayaknya. Reels, bukan Reels. Apalah algoritmaku kok masuk ke sana gitu ya, anyway gitu ya. Anyway, itulah gitu ya. Di halamanku itu kok loh tiba-tiba ada itu gitu ya. Dia mengaku, nanti teman-teman boleh tanya aku namanya siapa dan juga aku akan tunjukkan karena dia real kok. Maksudnya dia bukan real. Dia nunjukin identitasnya dan dia orang asli gitu ya. Dia bilang begini bahwa intinya Merry Christmas atau apa dari gue yang pernah berjuang lepas dari kecanduan pornografi. Aku lupa namanya, tapi ada di sini, teman-teman nanti boleh tanya sama aku ya. Dia bilang gini bahwa intinya dia tuh pelayan Tuhan. Kalau nggak salah dia ada di pelayanan multimedia di gerejanya. Dia sering dengar khotbah, dia dilahirkan dari keluarga Kristen. Tapi begitu dia lepas dari gereja dan berada di kamarnya, dia kecanduan pornografi. Dari yang cuman beberapa kali, sampai yang seminggu bisa sangat berkali-kali. Jadi intensitasnya tuh naik. Kecewa sama diri sendiri dan dia ngerasain munafik. Dia bisa kelihatan begitu saleh, begitu baik-baik aja. Orang merasa bahwa he is a good boy. Dia laki-laki yang baik, bersih. Tapi gak akan ada orang yang bisa tahu bahwa gue tuh kecanduan pornografi. Sampai di titik tertentu dia lelah dan dia berusaha keluar dengan kekuatannya sendiri. Makin justru intensitasnya makin tinggi. Dia berusaha, dia makin jatuh, dia berusaha, dia makin jatuh. Sampai di titik tertentu dia mengatakan dalam hati, tunggu deh. Kayaknya gue secara pribadi, ini saya kutip pakai bahasanya ya, gua lu gitu ya. Gue mau cari tahu deh siapa Yesus yang udah gue kenal sejak kecil. Aku membuka HP-ku dan membacakan exactly apa yang dia katakan. Ups. Mana dia? Oh ini. Oke. Sampai akhirnya dalam 22 tahun gue hidup. Gue pertama kali coba benar-benar cari tahu siapa sih sosok Tuhan Yesus yang selama ini sering gue dengar dari kecil. Di sekolah, di pelajaran agama, sampai di gereja tempat gue kerja. Bahkan dia bukan hanya sekedar pelayan tapi pengerja gereja. Setelah semua yang gue lakuin, maksudnya kecanduan pornografi, di momen gue cari dia, gue cuman doa ngomong sebisanya. Datang dengan semua kemunafikan gue. Di situ gue baru tahu true love itu kayak apa. Dalam doanya, dalam pengakuannya akan kemunafikannya, dia merasakan gak ada penghakiman. Cuma satu pelukan yang seolah-olah bilang, seolah Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan seolah-olah mengatakan sesuatu dalam hatinya. Gue tahu lu bakal nyakitin gue. Gue tahu lu bakal jatuh ke lubang yang sama dengan sengaja. Tapi semua hal itu gak bisa sedikit pun mengurangi rasa kasih sayang gue ke lu. Ya, yang tadi telepon aku mengatakan satu kalimat kunci padaku. Kak, marah gak ya kalau aku marah pada Tuhan? Lalu aku dengan berani menjawab, enggak. Tuhan gak pernah marah pada setiap anak-anaknya yang jujur. Siapa yang gak marah? Sekarang
Sekarang nggak usah ngomong orang beriman gak beriman deh. Kita manusia biasa. Siapa yang gak marah? Hari itu ibunya sendiri yang bilang bapaknya bisa duduk. Seminggu kemudian ibunya meninggal. Siapa yang gak marah? Siapa yang gak marah kalau 105 hari setelah ibunya meninggal, bapaknya nyusul. Dia mengatakan dengan nada terisak, boleh gak ya Kak? Aku ngomong sama Tuhan kalau aku marah. Boleh, boleh. Kalau aku marah, ini kalimat yang menggetarkan hatiku teman-teman. Dia tetap sayang gak ya sama aku? Dan aku dengan berani mengatakan, bukan karena aku pendeta, bukan karena aku manusia biasa. Aku mengatakan dia tidak akan meninggalkanmu dan kasih sayangnya tidak akan sedikit pun berkurang padamu. Jadi apapun yang mau kamu katakan kepada Tuhan, say it loud and clear. Katakan padanya, berteriaklah, jelaskan padanya betapa sakit hatimu dan kamu belum bisa paham. Dia mengatakan, aku belum bisa paham Kak, tapi aku mau memahami. Aku belum bisa paham. Dua kejadian ini adalah kejadian yang sengaja aku persiapkan untuk aku bisa ngomong sama teman-teman anak muda, remaja. Di tahun-tahun ini, di masa ini, aku mau mengatakan pada kalian dengan jujur bahwa menjadi remaja dan pemuda di kondisi dunia seperti ini sangat sulit. Lebih sulit zaman kalian daripada zamanku. Karena terlalu banyak gangguan, godaan, bahkan isu mental health itu juga makin banyak menyerang anak-anak remaja, bukan? Ada anak remaja yang mengatakan, Kak aku mau bunuh diri. Aku sudah berada di loteng rumahku. Mau kayak apa coba pendeta? Mau kayak apa? Gak mudah menjadi teman-teman hari ini. Tanpa harus tahu pergumulan teman-teman, melihat teman-teman masa muda, siapapun kalian dan dimanapun, memang gak mudah. Dan hari ini aku mau ngomong bahwa apapun yang sudah kalian lakukan, kalian pernah jatuh di kesalahan seperti apa? Kalian sedang bertanya pada Tuhan, siapa engkau bagiku Tuhan? Tidak ada 1 senti pun, 1 milimeter pun kasih Tuhan berkurang padamu, enggak ada. Karena itulah inti bahwa dia mau menjadi manusia seperti kita. Keselamatan itu, camkan kata-kataku teman-teman, tidak hanya bicara soal surga dan neraka yang nanti baru kita akan tahu kayak apa. Tapi keselamatan itu berbicara saat ini, hari ini dan selama-lamanya. Bahwa aku punya Tuhan yang jadi manusia. Dia jadi manusia padahal dia gak perlu jadi manusia. Coba pakai logika kita. Dia bisa saja kan dari surga. Tinggal gini aja selamat kok kita. Tinggal dia kedip gitu aja juga selamat. Ngapain dia repot-repot jadi manusia? Kita tahu bencana kemanusiaan di Sumatera akibat kerakusan dan kejahatan manusia pada sesamanya. Gak usah jadi manusia Tuhan, terlalu complicated. Sulit mencintai manusia, benar apa benar? Sulit percaya pada manusia, benar apa benar? Sulit. Nyun sewu Tuhan, kenapa gak jadi gajah yang baik? Gajah tuh setia loh, benar kan? Makanya Tulus nyiptain lagu gajah. Dia setia, dia loyal, dia peka. Jerapah itu satu-satunya hewan yang hatinya sangat lembut. Kenapa jadi manusia yang bisa jadi monster buat sesamanya? Karena Tuhan tahu yang paling sulit dikasihi adalah manusia. Prinsip Tuhan itu, kalau ada yang sulit, kenapa cari yang gampang? Kalau kita kan pinginnya kebalik ya. Kalau ada yang gampang, mengapa cari yang sulit? Tuhan enggak.
Kalau kita, Tuhan di sini bisa ngomong ya. Aku cuma mau tanya, Tuhan punya cara lain gak sih jadi juru selamat? Ya punya no. Aku tuh segala-galanya. Terus ngapain kau jadi manusia? Aku memilih menjadi manusia. Itu kan kata firman Tuhan kan? Inilah bukti kasih itu bahwa Allah mengutus putranya yang tunggal menjadi juru selamat manusia. Maka 24/7 dia jadi manusia untuk menyelamatkanmu, dan izinkan aku menerjemahkan kata itu dengan dua kata yang sangat dekat. Dia menyelamatkan kita untuk mengerti rasanya jadi kita tuh kayak apa. Hai teman pianis, boleh dipanggilin, aku butuh pianis. Dia menjadi manusia untuk membuktikan kepada kita bahwa I feel you. Percaya enggak? Semakin besar banyak umur kita, biasanya kalau ada masalah kita bukan, oke, boleh dimainin melodinya, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Dimainin melodinya aja, itunya aja, apa namanya? Bukan piano, keyboard. Teman-teman, kadang kalau kita punya masalah, seringkali, boleh setengah aja volumenya, thank you. Seringkali yang kita butuhkan bukan solusi, tapi orang yang mengatakan, I know, I feel you. Ya kan? Iya, aku paham, aku ngerti, gak mudah. I know, I feel you. Makanya kita gak bisa sebenarnya ngomong, Tuhan di mana engkau? Engkau tahu gak rasanya jadi aku? Gak bisa. Dia akan ngomong, loh aku tuh tahu rasanya ditinggalkan. Aku tahu rasanya dihianati. Aku tahu rasanya dikecewakan. Aku tahu rasanya diludahi. Aku tahu rasanya hidup di bawah ancaman dan dikejar-kejar. Aku tahu rasanya. Kamu gak bisa ngomong kalau aku gak merasakannya. Because aku jadi manusia. Sekarang pakai logika. Tuhan, kenapa enggak Tuhan tuh hadir? Udah kira-kira umur 33 tahun lah. Udah mendekati jalan salib aja. Gak usah repot pakai dilahirkan. Gak usah. Saya punya anak masih kecil. Umur 7 dan 8. Belajar bahwa masih bayi. Anak-anak masih bayi 0 sampai 3 bulan itu sangat rentan pada satu, saya nggak tahu penyakit atau apa, SSID apa, SIDS atau apa gitu ya. Sebuah sindrom yang begitu telentang anak bayi itu mati dia tiba-tiba. 0 sampai 3 tahun, nanti google sendiri ya. Terus Tuhan jadi bayi, membuat dirinya rentan kena itu. Gimana sih Tuhan, kok gak masuk akal? Ya itu kasihku. Memang melampaui akal dan pikiranmu. Makanya kamu gak akan bisa ngomong padaku, aku gak tahu rasanya. Makanya si anak muda yang kecanduan pornografi itu mengatakan, begitu gua doa datang pada Tuhan, tidak ada penghakiman. Karena aku dimengerti. Bukan diizinkan ya, bukan Tuhan berkompromi dengan dosa itu, bukan. Tapi aku ngerti. Kebanyakan orang yang kecanduan pada seks, itu adalah orang-orang yang awalnya punya luka batin di tengah-tengah keluarganya. Dia kurang apresiasi, ditolak sejak dalam kandungan, pernah menjadi korban pelecehan seksual. Kebanyakan begitu. Jadi Tuhan melihat, bukan akibatnya, dia lihat sebabnya. Ya ampun, kamu punya toh luka itu. Sini, mendekat padaku. Kupulihkan pelan-pelan, itu yang dia rasakan.
dipahami. Dan yang kedua adalah diterima apa adanya. Tuhan gak pernah kasih syarat kan ke kita teman-teman. Dia gak pernah maksa, bahkan mengancam. Percaya aku gak? Gak percaya masuk neraka ya, cepetan. Dikasih diri dibaptis gak? Cepetan. Mana ada Tuhan dalam Alkitab begitu. Dia tunggu kita, dia sabar terhadap kita. Dia yang selalu ada 24/7 itu menunggu kita. Hai Ke, aku di sini. Bukan Tuhan yang menjauh, tapi siapa teman-teman? Kita. Supaya kita diterima cowok cakep, badan kita mesti langsing, joget gini-gini di TikTok, make up kita mesti oke, badan kita mesti harus tinggi dan beratnya mesti proporsi ideal. Supaya kita diterima oleh geng ini, kita harus oke. Manusia tuh bersyarat. Kamu cantik, kamu ganteng, kamu punya nilai jual, sini temenan sama aku. Tapi Tuhan mengatakan, gak ada syarat. Come, datang aja. Anytime, aku di sini. Jadi lagu itu tadi, boleh dimainkan referennya? Ini lagu sejak aku SMP ya, kalau gak salah. Ketika referennya tadi ini mengatakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Jadi yang perlu peka mengenali Engkau ada, itu aku Tuhan. Yang perlu peka untuk tampil apa adanya, bukan dengan polesan make up, bukan dengan merasa yang paling ini, itu aku. Jangan biarkan aku hanya mengenalimu ketika aku disukai, ketika aku diterima. Bahkan ketika aku tidak disukai, ketika aku dibully, ketika aku dianggap tidak masuk standar. Ajar aku untuk tahu bahwa satu-satunya pribadi yang menerimaku apa adanya, mau sipit, mau belok, mau gendut, mau pecandu narkoba, mau pecandu freak sex, mau apapun itu hanya Engkau. Dan aku selalu bisa menjadi orang yang dipahami dan diterima apa adanya 24/7. Jadi selamat mengalami Tuhan setiap hari, setiap saat. Kalau lagi gak bisa, ngomong aja sama Tuhan. Aku gak bisa Tuhan. Seperti Yosia kan tadi. Tuhan marah gak ya Kak? Kalau aku belum paham maksudnya ini apa? Gak, percayalah. Dia terlalu baik untuk marah pada kejujuran kita. Dia terlalu bijaksana pada kemarahan kita. Dia melebihi segala-galanya. Mari kita menutup renungan ini dengan menjadikan referen dari lagu ini adalah doa. Ada hari di mana kita bisa memahami, mengenali kehadirannya. Ada hari kita gak bisa mengenalinya. Bilang, katakan, supaya aku mengenalmu melebihi siapapun di dunia ini. Dan ku ingin mengenalmu ya Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi hanya teman-teman saja yang bernyanyi sambil berdoa.
sambil musik terus mengalun, teman-teman Kak Kesha minta bagi teman-teman yang merasa tidak terpaksa, kalau teman-teman merasa nggak mau saat ini, it's okay, nggak apa-apa, nggak ada paksaan. Mari ambil sikap doamu, tutup matamu. Engkau yang merindukan untuk mengenal Tuhan melampaui siapapun. Engkau yang rindu untuk mengatakan sejujur-jujurnya segala pengakuanmu. Engkau yang sedang merindukan kehadiran Tuhan dalam masa remajamu di tengah-tengah segala kegelapan dunia yang ada. Kak Kesha mengajak teman-teman untuk menaruh tangan kanan teman-teman di dada. Tak usah melihat temanmu, tak usah melihat siapapun, tak usah malu dan jangan pernah merasa terpaksa. Tuhan tak pernah memaksamu, Dia tak pernah mengancammu, Dia menunggumu dengan sabar. Taruhlah tangan kananmu di dada dan Kak Kesha akan berdoa bersamamu. Ya Tuhan, ini kami yang terlalu lelah mengikuti standar dunia ini. Yang terlalu lelah dan lemah untuk mengikuti apa yang baik menurut dunia ini. Padahal Engkau tak pernah punya syarat untuk mencintai dan menerima kami apa adanya. Kalau kami pernah jatuh dalam kesalahan yang fatal, kami mengakui dengan jujur dan memohon belas kasihan-Mu. Kami mau kembali pulang ke pelukan-Mu. Kalau kami sedang menjauh daripada-Mu, tolong bersabarlah Bapa. Tunggu kami pulang. Jangan pernah pergi meninggalkan kami. Tolong kami untuk menyadari bahwa Tuhan tak pernah pergi meninggalkan kami. Saat Engkau punya pilihan meninggalkan kami. Tapi Engkau memilih untuk memahami kami dan menerima kami apa adanya. Inilah doa kami ya Tuhan, yang ingin mengenal-Mu lebih daripada segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Dengarkanlah kami ya Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Amin. Selamat Natal, selamat Tahun Baru, selamat merasakan bahwa Ia tak pernah pergi meninggalkan-Mu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. 1 Yohanes 4 ayat 9. Lilin yang akan kita nyalakan ini mengingatkan kita bahwa kasih Allah bukan hanya kata-kata, melainkan kasih yang datang, kasih yang mengorbankan diri, dan kasih yang menerangi kegelapan dunia. Sebagaimana lilin yang akan kita nyalakan ini memberi terang, demikianlah kita dipanggil untuk hidup dalam kasih itu. Mari kita menyalakan lilin ini sebagai tanda syukur atas kasih Allah dan sebagai komitmen untuk menjadi terang kasih-Nya di tengah komunitas, keluarga, jemaat, dan dunia. Holy night, the stars are brightly shining. It is
Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He breathed and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder break a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Teman-teman dibantu bangkit berdiri. On your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Mari kita berdoa. Di tangan yang menggenggam lilin yang menyala ini, kami datang bersembah sujud kepadamu untuk memohon agar Tuhan yang menjadi sumber terang dalam hidup kami, selalu dan senantiasa kami rasakan kehadirannya. Biarlah di tengah-tengah nyala lilin yang kami pegang ini, hidup kami pun kembali hangat oleh cinta kasih-Mu. Kami kembali menemukan jalan setapak untuk pulang ke dalam pelukan-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk semua orang yang hadir di tempat ini, khususnya teman-teman remaja, pemuda dan pemudi yang berasal dari berbagai tempat. Tuhan, Engkau mengenal mereka, Engkau memahami segala lika-liku hidup mereka, dan Engkau menerima mereka apa adanya. Biarlah hanya itu dan selalu hal itu yang mereka rasakan 24 jam per 7 di dalam segala perjalanan masa muda mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa mengingat bahwa di Natal kami yang begitu nyaman dan aman ini, ada banyak manusia yang tidak bisa merayakan Natal seindah dan senyaman ini. Para korban bencana di daerah Sumatera dan sekitarnya, para saudara dan saudari kami yang tidak lagi bisa hidup begitu nyaman, tidak lagi bisa memilih hari ini mau makan apa dan pakai baju apa. Tuhan, tolonglah mereka, kuatkanlah mereka, hiburkanlah mereka, dan dorong setiap orang yang datang untuk menolong melakukan segala tindakan di dalam ketulusan dan niat yang baik. Ya Bapak, pada akhirnya kami juga mau berdoa secara khusus untuk keluarga kami, ayah, ibu, adik-adik atau saudara, dan setiap orang yang tinggal serumah dan seatap dengan kami. Tak selalu keluarga kami hangat, tak selalu ada canda dan tawa.
Mungkin saat ini ada konflik dan luka yang menganga. Tuhan hadirlah, hangatkanlah kembali, berikanlah pemulihan bagi keluarga kami. Pada akhirnya kami juga berserah, menyerahkan gereja kami masing-masing di setiap GKI yang ada. Biarlah di setiap gereja tempat kami bertumbuh, cinta kasih Tuhan begitu hangat menyambut semua orang tanpa terkecuali. Biarlah setiap gereja kami dan GKI Blora khususnya menjadi rumah yang ramah, rumah yang hangat dan terbuka bagi setiap orang untuk berjumpa denganmu secara pribadi. Inilah Bapa, segala seru dan doa kami yang kami haturkan dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat dan sahabat kami yang sejati. Amin. Bersyukur Natal Komisi Remaja sudah berjalan dengan baik. Semoga firman Natal dan sukacita Natal yang kita terima hari ini bisa terus ada di hati kita. Seperti Tuhan Yesus yang selalu ada untuk kita 24/7. Sebelum pulang ke rumah masing-masing, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Ya teman-teman, mari kita kembali berjuang dengan kasih karunia Tuhan, memohon padanya agar dalam setiap hari, dalam setiap jam, dalam keberhasilan, dalam kegagalan, dalam segala hal sesuatu yang terjadi, kita merasakan kehadirannya. Mari arahkan hidup dan hatimu hanya kepada Tuhan dan terimalah berkat cintanya bagimu. Kasih sayang Allah akan selalu menemani perjalanan hidupmu, menopang setiap langkah kakimu, dan memberkati pikiran dan perasaanmu dengan cintanya, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang telah turun ke dunia. Kita mau memuji Tuhan, kusorakan haleluya. Teman-teman yang mau maju bisa banget loh, kita sorak-sorai di depan sini. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, sebab engkau kuat
Teman-teman, ada pengumuman. Yang pertama, nanti teman-teman bisa keluarnya lewat pintu samping sini. Bukan pintu yang sana, tapi yang sini. Yang kedua, sebelum keluar nanti, kita mau foto di depan dulu bareng-bareng di sini semuanya. Terus yang ketiga, nanti teman-teman bisa langsung belakang dulu karena akan ada konsumsi di belakang. Terus nanti buat teman-teman yang mau foto di pohon Natal, foto booth bisa ke depan. Dan jangan lupa tag IG Narwas to Youth atau kalau enggak pakai hashtag Christ 24/7. Yuk teman-teman bisa. Natal Remaja GKI Blora telah selesai. Kiranya kita bisa menjadi terang dalam kehidupan kita dan terus menjadi. Sebelum kita pulang, Mari bersama kita mau maju ke depan, kita pujikan We Wish You Merry Christmas. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Ayo maju. we wish you a Merry Christmas. We wish you
Loh, jangan bubar, kan foto dulu. Semuanya. Iya, di depan sini. Semuanya, ayo maju.